Scene diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang cekcok di sebuah mobil dalam suatu perjalanan. Usut punya usut, ternyata si istri tersebut marah karena si suami yang tengah ketahuan jajan sembarangan, gengs. Di sana juga terlihat seorang bayi di kursi belakang yang terus-menerus menangis dan kampretnya tidak sedikit pun dihiraukan oleh mereka. Malah mereka berdua cekcok semakin hebat hingga mobil yang dikendarai itu tidak terkendali dan akhirnya mobil itu pun bersilaturahmi dengan mobil lain. Akibat dari kejadian itu, si suami innalillahi di tempat, namun untungnya si bayi dan juga ibunya tidak mengalami luka sedikit pun. Singkat cerita 17 tahun berlalu dan scene beralih di sebuah hotel dan memperlihatkan 3 ciwi sosialita yang sedang minum khamar, gengs. Nah, yang baju merah itu bernama Katie, yang baju kuning bernama Megan, sedangkan yang baju hitam bernama Mimin. Bukan gengs, tapi Stacy. Mereka sedang merayakan naik jabatannya si Katie yang menjadi seorang kepala sekolah. Di sana, Martha menanyakan perihal hubungan Katie dengan suaminya. Katie pun menjawab kalau saat ini mereka sedang tidak saling berkabar untuk sementara waktu. Di tengah-tengah pergosipannya, mereka pun dibuat bete ketika AC kamar tersebut mendadak mati dan segera memanggil teknisi untuk memperbaikinya. Tak berselang lama seorang remaja yang ternyata tukang reparasi AC bernama Ian datang. Melihat kalau tukang AC-nya lumayan bening, Martha dan Stacy yang emang pada dasarnya mauan itu pun langsung mengeluarkan skill individunya masing-masing. Namun Ian yang memiliki iman setebal kamus bahasa itu pun justru mengabaikan mereka dan dengan santainya memperbaiki AC di kamar itu. Hal itu pun membuat para ciwi di sana jadi penasaran dan jadi pengen icip-icip buah muda dan seger seperti si Ian. Singkat cerita, ketika Martha dan Stacy sudah kekenyangan khamar, Katie yang merasa jenuh itu pun memutuskan untuk me time di kolam renang. Namun ketika Katie sedang asyik bermain air, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Ian di sana. Ian berkata kalau dirinya memang sering berenang setiap selesai bekerja. Di sana Ian pun mengajak Katie untuk berenang bersama. Namun Katie yang masih canggung itu pun hanya bisa nyerengeh koneng dan menolak tawaran si Ian. Tak menghiraukan penolakan tersebut, Ian pun lantas lompat ke kolam renang. Namun melihat Ian yang sedari lompat tadi hingga keluar-keluar itu pun seketika membuat Katie panik dan tanpa babi ibu ia pun menghampirinya berniat untuk menolong. Namun ternyata si Ian bukan tenggelam melainkan ia sedang bermeditasi di dalam air. Melihat kesempatan itu, si kampret Ian pun langsung menyekil si Katie dengan mengajaknya untuk malam mingguan. Namun lagi-lagi Katie yang sepertinya tidak tertarik pada dede gemes itu pun dengan dingin menolak ajakan tersebut. Ian yang tidak mau menyerah sampai di situ pun langsung mengalihkannya dengan mengajak si Katie untuk mampir sebentar menemaninya beli ale-ale di warkop seberang. Singkat cerita, setelah selesai membeli ale-ale, scene pun memperlihatkan mereka berdua yang ternyata lagi silaturahmi di apartemen, gengs. Berbagai jurus yang Ian pelajari seketika dikeluarkan semuanya. Hal tersebut pun akhirnya bisa membuat Katie luluh dan dengan ikhlasnya membiarkan perabotannya dipoles-poles. Hingga akhirnya sunyinya malam itu pun ditutup dengan membersihkan perabotan keramat milik Katie. Tak lupa Ian pun mengabadikan momen sakral tersebut sebagai bahan senam jarinya nanti. Di siang harinya terlihat para ciwi sosialita itu pun akan check out dari hotel. Di sana Martha bilang kalau semalam dia seperti melihat tukang AC yang ia taksir itu keluar dari apartemen Katie. Tanpa pembelaan, di sana Katie pun mengiyakan tuduhan tersebut sehingga hal itu jelas saja membuat kedua ciwi kurang nutrisi itu pun semakin penasaran dengan kekuatan super dede gemes itu. Scene pun beralih ke tempat Ian yang saat itu sedang COD-an bodreksin. Setelah selesai, ia pun memandangi sebuah foto ciwi yang tak kalah bening dari Katie dan mengatakan kalau ia akan segera mendatanginya. Di sisi lain, Katie yang baru saja pulang healing kini telah sampai di rumahnya. Sesampainya di sana, Katie lantas dihampiri oleh anaknya yang bernama Bri, yang kebetulan saat itu ia juga baru saja datang bersama ayahnya. Dari sini kita pun diberi sedikit pencerahan bahwa ciwi tersebut adalah orang yang sama dengan foto yang sebelumnya Ian lihat, gengs. Oke, kita kembali ke tempat si Ian ya, gengs. Dimana sepulangnya ke rumah, ia pun langsung disambut bacotan bapaknya yang sudah sebel dengan tingkah si Ian yang susah diatur. Tak mau ambil pusing, Ian pun menemui ibunya yang terlihat kurang sehat. Dan ternyata ibu si Ian ini adalah ciwi yang selamat dari tragedi di awal video yang kita lihat tadi, gengs. Dan jelas bayinya tersebut tak lain tak bukan adalah si Ian. Usut punya usut, ibunya si Ian seringkali dikucilkan bahkan tak pernah dikasih makan oleh bapak tirinya. Ian yang tidak tega melihat kondisi ibunya itu pun berjanji kalau dia akan giat mencari uang agar bisa membawa ibunya keluar dari rumah terkutuk itu.
Keesokan harinya Katie pun akan memulai jabatan barunya sebagai kepala sekolah di sekolah baru yang akan ia pimpin. Bri yang memang pindah juga ke sekolah yang ibunya pimpin, saat itu ia merasa gugup karena ia takut kalau teman sekelasnya nanti tidak akan menerima kehadirannya. Singkat cerita, sesampainya di sekolah, Katie tiba-tiba dikejutkan ketika melihat seonggok Ian yang ternyata adalah murid di sekolah tersebut. Dan saat di kelas, ternyata si Ian memilih untuk duduk di samping Bri dan akhirnya mereka pun saling berkenalan. Singkat cerita, seberesnya pelajaran, Bri pun masuk dan melihat-lihat ruangan seni di kampus tersebut. Tak lama datanglah Gina dan Leslie bersama dengan cem-cemannya. Di sana Leslie mengajak Bri untuk masuk ke ekskul cheerleaders yang ia pimpin. Namun Bri yang pada dasarnya cewek introvert itu pun menolak tawaran Leslie dengan sedikit terbata-bata. Melihat hal itu, cem-ceman si Leslie pun menertawainya. Namun belum sempat ejekan itu berlanjut, tiba-tiba Ian datang dan memperingatkan pria itu untuk tidak mengganggu Bri. Melihat dari kejauhan Katie datang, Ian pun segera pergi dari sana. Saat makan siang, tiba-tiba Ian kembali mendatangi Bri untuk meyakinkan apakah ia baik-baik saja setelah diejek pria kampret tadi. Di sana, Bri pun merasa senang karena Ian telah memperhatikannya. Namun di sisi lain sepertinya si Ian ini mempunyai maksud tertentu dengan mendekati anak dari seorang ibu yang sebelumnya sudah ia cangkul-cangkul. Singkat cerita, Bri pun sudah sampai di rumah. Di sana, sang ibu menanyakan bagaimana hari pertamanya di sekolah. Bri pun mengatakan kalau kesan pertamanya sangat menyenangkan. Terlebih ada seorang pria tampan yang melindunginya, bahkan menjadi dekat dengannya. Mendengar hal itu, Katie jelas saja sangat senang karena anaknya sekarang sudah mulai ada kemauan. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba handphone Katie berbunyi dan betapa terkejutnya Katie ketika melihat pesan yang ia terima, di mana pesan tersebut berisikan foto armor miliknya beberapa waktu lalu yang sempat diabadikan dan sengaja Ian kirimkan padanya. Keesokan harinya di kelas, saat si Katie sedang berbicara dengan salah satu wali kelas, tiba-tiba ia dikejutkan saat melihat Bri anaknya masuk kelas bersama dengan si Ian. Hal itu sontak membuat Katie jadi salah tingkah, di mana Katie semakin teringat akan kegiatan cangkul-mencangkulnya bersama Ian sewaktu di apartemen. Namun berbeda dengan Ian yang menampilkan wajah santai seperti merencanakan sesuatu. Sekembalinya dari kelas, Katie langsung bertanya kepada asistennya mengenai latar belakang dan profil si Ian. Terungkap sebuah fakta kalau dulunya si Ian ini memang seorang anak yang cukup nakal dan banyak masalah. Mendengar hal tersebut, Katie pun menjadi khawatir dengan posisi anaknya yang sekarang sedang dipepet si Ian. Tanpa pikir panjang, Katie pun menelpon Martha untuk meminta bantuan dan merencanakan sebuah misi nanti malam. Sementara di sisi lain, kedekatan Ian dan Bri semakin hari semakin lengket, gengs. Karena kedekatannya itu, Bri pun sampai berani memuji-muji Ian di hadapannya. Bri berkata kalau Ian sangat ganteng dan tak sepantasnya ia dekat dengan seorang cewek Cooper sepertinya. Namun dengan jurus buih buntungnya, si Ian mengatakan kalau ia tidak tertarik pada siapapun karena cewek di hadapannya sekarang ini adalah bidadari versi sempurna baginya. Katie yang masih terlihat serius untuk mengetahui latar belakang Ian lebih dalam itu pun seketika dibuat terkejut ketika melihat anaknya sedang diulti-ulti oleh si Ian. Hal tersebut jelas saja membuat Katie panik. Tak ingin anaknya tenggelam dalam rayuan siluman kadal itu pun, tanpa Mbak Bibu langsung bergegas menghampirinya dan menyuruh Bri untuk segera pulang. Melihat sikap ibunya seperti itu jelas saja membuat Bri merasa aneh. Bri pun kemudian mengenalkan Ian pada ibunya yang kemudian dibalas dengan tatapan sinis dari Katie dan kembali mengajak anaknya untuk segera pulang. Saat di mobil, Katie kembali memperingatkan Bri untuk menjauhi Ian. Hal itu pun membuat Bri benar-benar merasa kecewa kepada ibunya, di mana Bri yang baru saja kembali merasakan jatuh cinta harus kembali kandas yang kali ini disebabkan oleh ibunya sendiri. Beberapa waktu berlalu dan Ian kembali menemui ibunya. Di sana Ian mengatakan kalau dirinya sekarang sudah bisa mendapatkan uang dari Katie, di mana ternyata Katie adalah cewek yang dulu sempat menjadi virus dalam keluarganya. Sementara di sisi lain, ayahnya Bri datang untuk mengajak anaknya tersebut jalan-jalan, dan tanpa disadari saat mereka pergi tanpa sepengetahuannya, Ian pun coba membuntuti mobilnya. Singkat waktu, ketika Bri dan ayahnya tengah makan di sebuah restoran, dari kejauhan si Ian pun memberi kode kepada Bri untuk segera menghampirinya. Mendapat kode dari si AA ganteng, tanpa basa-basi Bri pun lantas berpura-pura dan bilang kalau ia akan pergi ke toilet kepada ayahnya.
Ian membawa Bri ke pojokan dan kembali mengeluarkan jurus-jurus semar mesemnya kepada Bri. Saat Ian hendak mencapluk moncong tipisnya si Bri, dengan tepat waktu ayahnya Bri datang dan membuat aksi Ian pun menjadi gagal. Sepeninggalan Bri dan ayahnya, ternyata Katie memanggil Martha dan kembali mendiskusikan mengenai misi yang akan mereka jalankan. Di sini, Martha sepertinya mempunyai sebuah ide, di mana pada malam harinya Katie yang terbangun dari tidurnya langsung bergegas pergi ke sekolah dengan membawa pisau di tangannya. Ia pun menyimpan pisau tersebut di dalam loker milik si Ian, hingga hal tersebut pun membuat Ian mendapat teguran dari satpam yang setiap pagi mengecek loker setiap siswa. Oleh karena itu, Ian pun dibawa ke ruangan Katie untuk diinterogasi. Di sana Katie menanyakan apa sebenarnya yang Ian inginkan. Ternyata Ian memang selama ini sudah membuntuti Katie kemanapun ia pergi. Bahkan ia pun mengancam kalau ia akan mengupload video 19 detiknya ke sosmed jika Katie berani melawan. Ian juga meminta uang sebesar $50.000 kepada Katie. Namun hal tersebut dengan tegas Katie tolak dan tanpa tedeng aling-aling mengeluarkan Ian dari sekolah tersebut. Tak lama setelah itu, Katie kemudian menghampiri Bri untuk mengatakan bahwa Ian sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut. Namun Bri yang sudah kesemsem abis-abisan oleh si Ian pun, ia masih kekeh ingin dekat dengan si Ian dan tidak mau jauh dari bebek gantengnya itu. Sedangkan di tempat lain, Ian yang baru sampai di rumah kembali mendapat omelan dari bapak tirinya. Pusing dengan ocehan-ocehan bapak kampretnya itu tanpa bak bibu, Ian pun langsung mentusbolnya dari belakang. Sehingga membuat bapaknya tersebut seketika innalillahi di tempat. Tanpa sepengetahuannya ternyata Gina membuntutinya dari sekolah. Gina yang juga memang kesemsem abis-abisan sama si Ian ini pun tidak sanggup jauh-jauh darinya dan bahkan ia rela meskipun dianu-anuin oleh si Ian. Namun Ian yang sedang pusing itu pun tanpa menghiraukan perasaan Gina justru malah mengusirnya dan mengancam untuk menutupi rahasia ini rapat-rapat. Aksi si Ian tak berhenti sampai di situ, gengs. Ian pun kembali ke sekolah dan dia langsung membawa Bri ke dalam ruangan. Sebelum masuk, Gina sempat melihat mereka berdua. Di dalam Ian bilang kepada Bri kalau ada hal penting yang akan ia katakan kepadanya. Hal itu pun jelas membuat Bri penasaran dan hal itu pula yang membuat Bri mau untuk ikut bersama Ian. Katie yang mendapat laporan kalau Bri tidak masuk kelas lantas menanyakan kepada wali kelasnya. Namun sayang, Pak Guru tidak mengetahui kemana Bri pergi. Dan tiba-tiba Gina menimpali obrolan mereka dan mengatakan kalau Bri tengah dibawa oleh si Ian. Katie yang panik pun tanpa henti terus menghubungi Bri. Namun bukannya Bri yang menjawab telepon, di sana justru Ian lah yang menjawab dan memperingatkan Katie untuk membawa semua uang yang dia punya. Dan harta berharga miliknya jika ia ingin Bri dilepaskan tanpa lecet sedikit pun. Selepas menelpon Katie, Ian kembali membawa Bri pergi. Di perjalanan, Ian mengatakan kalau Katie adalah orang yang membuat keluarganya hancur. Mendengar hal tersebut, jelas saja Bri tidak mempercayainya dengan mudah. Ia pun meminta Ian untuk segera mengantarkannya kembali ke sekolah. Namun bukannya mengiyakan, di sana Ian justru mengancam Bri untuk menuruti semua yang ia perintahkan jika tak ingin innalillahi seperti yang ayahnya dulu alami. Scene pun berpindah kepada Katie yang saat itu sedang membereskan semua perhiasan miliknya bersama dengan Martha. Martha menyarankan untuk memanggil saja polisi, namun Katie yang takut jikalau sampai terjadi apa-apa pada Bri memutuskan untuk tidak menuruti saran tersebut. Di tempat lain, Ian dan Bri pun sampai di sebuah tempat yang terlihat seperti gedung kosong, namun belum sempat Bri dibawa masuk, dengan sigap Bri pun mengeluarkan jurus kungfunya ketika melihat Ian sedang dalam keadaan lengah. Di saat Ian sedang gulang-guling karena si Johnny-nya ditendang, Bri pun kabur ke dalam gedung dan mencoba untuk bersembunyi. Namun kampretnya bak sinetron di SCTV, saat bersembunyi itulah Bri tanpa sengaja menyenggol sesuatu yang membuat Ian seketika menemukannya. Singkat cerita, Katie pun sampai di tempat yang sebelumnya Ian janjikan. Tanpa basa-basi, Katie pun langsung masuk ke dalam gedung sendirian, sementara Martha standby di dalam mobil dan akan menghubungi polisi kalau 10 menit Katie tidak kunjung kembali. Dan akhirnya Katie pun bertemu dengan Ian, namun di sana si Ian tidak langsung melepaskan Bri begitu saja. Di sana Ian ingin Katie terlebih dahulu mengakui kalau ia dan Bri memiliki ayah yang sama, dan juga mengakui kalau dia sudah membuat video 19 detik dengan si Ian. Dengan terpaksa, Katie pun mengakui semuanya dan meminta Ian untuk segera melepaskan Bri. Namun bukannya dilepaskan, si kampret Ian justru malah mengarahkan ketapelnya kepada Bri dan membuat Katie panik dan seketika refleks menggabruk si Ian hingga akhirnya mereka pun terjatuh dari atas gedung.
Setelah itu, polisi India pun baru datang saat kejadian baru selesai dan untungnya di sana Katie masih hidup, namun berbeda dengan Ian yang seketika innalillahi di tempat. Dan film pun selesai.